Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, saudara. Masih dalam momen Natal ini, saudara, biar sukacita Natal, sejahtera Natal terus melimpah dalam hidup kita. Dan kita lagi mau mengawali hari yang baru ini dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami bersukacita Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi, ada kekuatan yang baru setiap pagi, ada berkat yang baru lagi, dan kami mau ambil itu semua dari hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Dimanapun kami berada pagi ini Tuhan, dari rumah kami masing-masing, kami mau menyatukan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau, merenungkan firman-Mu, mengawali hari kami lagi bersama dengan Engkau, bukan dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, beracaralah dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya.
goyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Haleluya. Ramaya, 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 Yesus Tuhan, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Ramaya, 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 haleluya.
segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku,
hadirat-Mu ya Tuhan, Ya, buat lawatan-Mu. Lagi Tuhan, kalau kami punya kesempatan untuk kami bisa mulai hari kami bersama dengan Engkau, kami Ya, masuk dalam Tuhan. hadirat-Mu ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami rindu biar kami boleh terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, membukakan hati-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Allah seperti Engkau, Amin. Allah yang luar biasa ya Tuhan dalam Ya, hidup Yesus. kami, yang sanggup melakukan segala perkara ya Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih. Kami mau terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Amin. Tuhan tolong, Tuhan yang bentuk setiap hidup kami ya Tuhan. Setiap apa yang kami hadapi, Ya, kami Yesus. serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya, Kami Tuhan percaya Yesus. hanya Engkau Allah yang mampu menyelesaikannya buat kami ya Tuhan. Engkau punya jalan keluar yang heran ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong supaya kami boleh, mata kami ya Tuhan boleh terus tertuju kepadamu ya Tuhan, memandang Ya, Tuhan kepada Yesus. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kamu siapkan hati kami, Tuhan yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Ya, Nyatakan Tuhan Tuhan Yesus. isi hati-Mu buat kami semua. Haleluya. Kami berdoa biar setiap benih-benih firman taburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh semakin berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman, masih dalam tema Natal saudara ya. Kita akan sama-sama melihat satu judul pagi ini, yaitu Natal Sejati itu menyempurnakan pemurnian. Seringkali saat Natal kita semua ingat dengan berkat saudara ya, kita ingat dengan hadiah, mungkin orang merayakan Natal dengan pesta dan yang lain-lainnya. Tetapi mari kita sama-sama ingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia memang untuk membawa sukacita, membawa sejahtera, membawa keselamatan. Itu yang paling penting saudara. Dan ternyata Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang, Natal sejati, kelahiran Tuhan Yesus itu untuk menyempurnakan pemurnian. Apa maksudnya saudara? Mari kita sama-sama lihat satu ayat lebih dulu saudara ya. Kita baca dua ayat dalam Lukas 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-50 lebih dulu. 1, 2, 3. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Amin. Kalau kemarin kita sama-sama melihat beberapa hari ini saudara, Tuhan Yesus datang untuk membawa sukacita, membebaskan dari belenggu dosa. Tuhan Yesus juga datang untuk membawa kemenangan saudara, membawa banyak hal, membawa kelimpahan dalam setiap hidup kita. Tetapi pagi ini kita melihat sesuatu yang mungkin agak keras saudara ya. Dikatakan ini Alkitab yang berkata, Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk melemparkan api saudara ya. Jadi saat kita memperingati Natal, biar kita juga ingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga untuk melemparkan api. Api apa ini maksudnya saudara ya? Dalam ayat berikutnya dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Saudara, mungkin hal-hal ini tidak pernah diberitakan atau sangat jarang diberitakan saat Natal, saudara ya. Tetapi biar kita mau sama-sama melihat bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus datang juga untuk melemparkan api, saudara ya. Natal berarti bukan hanya tentang damai, tetapi Natal juga berarti tentang Tuhan akan membawa pemurnian, saudara. Dalam ayat-ayat ini memang keras sekali, saudara ya. Mungkin juga beberapa orang bingung, loh katanya Natal tentang damai. Tetapi mengapa dalam ayat ini dikatakan bukan hanya damai saudara, tetapi juga pertentangan. Apa maksudnya pertentangan ini? Dalam terjemahan lain dikatakan pemisahan. Bukan berarti Tuhan Yesus ingin memecah belah, tetapi ini pemisahan yang terjadi sebagai dampak atau akibat atau konsekuensi dari pemurnian, saudara ya. Jadi intinya adalah api, seperti yang tadi dikatakan dalam ayat 49. Tuhan datang untuk membawa api pemurnian. Ini berbicara tentang baptisan api, saudara ya. Saat orang itu dimurnikan, mungkin yang tidak mau atau belum mau dimurnikan,
orang itu akan menentang, saudara ya. Sehingga seperti dikatakan dalam ayat 52, ada 5 orang misalnya, 3 melawan 2 atau 2 melawan 3. Ini semua berbicara tentang pemurnian. Tuhan Yesus datang untuk membawa api pemurnian. Terutama kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara ya. Biar kita terus ingat, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan kita sekarang sedang menantikan kedatangannya yang kedua yang sudah semakin dekat. Dan Tuhan mengatakan, aku membawa api itu, saudara ya. Dalam ayat yang lain dikatakan Matius 3 tentang baptisan api. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku membaptis kamu dengan air. Ini kata Yohanes, maaf saudara ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Siapa ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang itu kita peringati sebagai Natal, saudara ya. Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Inilah dasar ayatnya, saudara. Sehingga kita seringkali mendengar ada 3 macam baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Ini ayatnya. Matius 3 ayat yang ke-11. Nah, saudara, kita sama-sama melihat bahwa baptisan air itu bisa dijadwalkan di gereja, saudara ya. Ada yang menjadwalkan setahun sekali, ada yang setahun 3 kali, bahkan mungkin ada yang lebih sering lagi. Baptisan air bisa dijadwalkan oleh manusia, oleh gereja. Tetapi baptisan Roh Kudus dan baptisan api, ini hanya Tuhan sendiri yang mengerjakan, saudara. Gereja bisa memfasilitasi, berdoa bersama-sama untuk meminta baptisan Roh Kudus. Tetapi kapan baptisan Roh Kudus terjadi? Tidak ada yang pernah tahu, saudara. Orangnya meminta dan Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Terlebih lagi baptisan api, saudara ya. Tetapi jangan khawatir, sebelum baptisan api selalu dimulai dengan baptisan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Tuhan itu rindu untuk mempersiapkan kita terus bertumbuh. Tuhan Yesus datang untuk membawa baptisan Roh Kudus sehingga hidup saudara dan saya bisa berjalan, dipenuhkan dalam pimpinan dan sukacita Roh Kudus, dan kekuatan Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk juga masuk dalam baptisan api, yaitu tentang pemurnian ini, saudara ya. Api ini berbicara tentang pemurnian. Maleakhi 3 berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ini yang dikatakan firman, saudara ya. Logam itu harus dimurnikan segala kotoran-kotorannya, atau Alkitab menyebutnya sebagai sanga, saudara. Itu kotoran-kotoran yang hanya bisa disisihkan, yang hanya bisa dipisahkan dengan api yang begitu panas, saudara. Tuhan itu ingin memurnikan saudara dan saya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memurnikan setiap kita, saudara. Sehingga kita dipersiapkan masuk dalam kemuliaannya dalam kekekalan. Seperti sabun tukang penatu, sabun tukang laundry itu, saudara ya, penatu. Itu begitu keras kadang-kadang, saudara. Sehingga kotoran-kotoran yang mungkin melekat itu bisa lepas, saudara ya. Karena apa? Ada sabun yang begitu kuat, saudara. Tuhan mau memurnikan saudara dan saya. Dimurnikan dengan apa, saudara? Memurnikannya dengan apa? Ternyata dengan perkataan firman. Saat Tuhan Yesus melayani orang Israel, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kata-kata yang indah, saudara ya. Tuhan Yesus kalau khotbah itu tidak hanya memberikan kata-kata yang menghiburkan, tetapi Tuhan Yesus juga menyampaikan kata-kata yang keras. Saudara, biar kita ingat, Natal, Tuhan Yesus datang untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk menghibur, membawa mujizat, tetapi juga membawa kata-kata yang keras. Sehingga dalam Yohanes 6 dikatakan begini, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bayangkan, saudara, Tuhan Yesus kalau khotbah itu mungkin orang bilang kata-katanya kasar, kata-katanya keras sekali. Mengapa begitu? Karena itu memang perlu untuk pemurnian, saudara ya. Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka,
Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Saudara, iman itu seperti dimurnikan, itu seperti digoncang, saudara ya. Sehingga perkara-perkara yang ringan itu bisa, perkara-perkara yang seharusnya tidak ada dalam hati kita, itu bisa lompat keluar, saudara. Supaya apa? Supaya yang tinggal dalam hati kita itu yang murni. Perkataan firman itu menggoncangkan iman kita, supaya iman kita dimurnikan. Perkataan firman itu seperti pedang, kata Ibrani 4, memisahkan, memurnikan. Sebab itu biar kita ingat, dalam momen Natal ini kita juga mau berdoa, Tuhan, Engkau datang membawa damai, melepaskan dari belenggu dosa, membawa kelimpahan, membawa persatuan. Dan Tuhan, sekarang saya juga mau biar api pemurnian itu menyucikan, memurnikan setiap kita. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan mau memurnikan setiap saudara dan saya. Segala pikiran, pemikiran, segala asumsi, segala anggapan, motivasi, sugesti, apapun juga yang ada dalam pikiran kita, itu ternyata bisa dimurnikan dengan firman. Sebab itu mari kita terus melekat pada firman Tuhan. Kita mendekati akhir tahun, saudara. Kalau kita mengikuti kalender pembacaan Alkitab, kita akan menyelesaikan pembacaan Alkitab kita beberapa hari lagi, saudara ya. Tetap semangat, saudara. Masuk di tahun 2025, tetap lagi baca firman Tuhan. Terus baca setiap hari. Kalau ada saudara yang belum mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari, mari saudara, mulailah. Jangan tunda lebih lama lagi. Pembacaan firman tiap hari itu seperti ayat ini, saudara. Firman itu akan membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak. Apa yang kita pikirkan itu cocok dengan firman atau tidak. Ketika kita terus melekat dengan firman, baca firman setiap hari, maka hidup saudara dan saya akan terus dimurnikan. Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan pemurnian itu. Setiap firman-Nya, setiap pengajarannya yang keras, mari kita makan sama-sama. Kita nikmati sama-sama. Jangan menghindar dari api pemurnian itu, saudara. Biar kita mau terus dimurnikan. Pemurnian itu bisa datang lewat masalah, tetapi pemurnian itu jauh lebih banyak lewat firman. Masalah mungkin tidak datang setiap hari, saudara. Tetapi ketika kita bersaat teduh, ketika kita baca firman, firman itu seperti pedang yang tajam, menusuk amat dalam. Saat kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, berduaan dengan Tuhan, kita baca firman dengan penuh kesungguhan, firman itu akan menusuk, membongkar, memurnikan setiap saudara dan saya. Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan pemurnian. Tuhan Yesus datang untuk melemparkan api itu. Biar kita mau sama-sama berkata, Tuhan, saya mau tangkap api itu. Api yang akan menyalakan pelita kita, api yang akan menyalakan kehidupan kita, dan juga itu api yang akan memurnikan kita. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita sama-sama baca dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Pemurnian itu luar biasa karena pemurnian itu akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan menjauh dari api pemurnian yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Biar kita taat, biar kita mau melembutkan hati, kita mau dimurnikan. Setiap kali kita menerima koreksi, menerima teguran dari kebenaran firman, biar kita punya hati yang lembut dan berkata, ya Tuhan, saya mau dikoreksi, saya mau ditegur, saya mau diubahkan. Mari kita sama-sama baca ayat ini, kita aminkan, dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan buat Natal yang sejati. Terima kasih Tuhan Engkau melemparkan api itu. Terima kasih Tuhan Engkau mau membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat momen Natal lagi tahun ini kami bisa memperingati Natal. Momen Natal ini sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan juga mau memurnikan setiap kami. Kami berdoa pagi ini, mari Tuhan murnikan kami semua. Setiap motivasi kami, setiap pikiran kami, setiap angan-angan kami, cita-cita kami, pemikiran-pemikiran yang ada, rencana-rencana Tuhan. Kami mau berdoa pagi ini, murnikan senantiasa Tuhan. Biar api itu menyala dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus dimurnikan sampai masuk dalam kesempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami terus masuk Tuhan. Kami berdoa pagi ini, kalau mungkin ada yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mari saudara minta dengan penuh iman. Karena Tuhan Yesus datang untuk membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kami berdoa pagi ini, teringat Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin belum dibaptis dengan Roh Kudus dan mereka saat ini merindukannya. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa pagi ini Tuhan, biar kuasa Roh Kudus menjamah setiap anak-anak-Mu yang meminta akan mendapat, yang mencari akan menemukan, yang mengetuk pintu akan dibukakan. Dan Engkau berkata betapa lebih lagi Allah Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Kami berdoa Tuhan, biar umat-Mu dibaptis dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Engkau datang untuk membaptis dengan Roh Kudus dan dengan baptisan api. Persiapkan kami semua Tuhan untuk boleh masuk dalam baptisan api, biar kami terus dimurnikan Tuhan, bahkan sampai pada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai kami semua Tuhan, ini hidup kami, ini bejana hidup kami. Murnikan kami senantiasa, murnikan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa pagi ini, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus mengingatkan kami semua, mengajari kami semua, biar kami mau terus dimurnikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Kami terus percaya kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Kami mau terus pandang pada Engkau, kami mau terus berharap pada Engkau. Tolong kami semua Tuhan, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Kami teringat pagi ini, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa teringat buat mereka yang memerlukan kesembuhan Tuhan. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu dengan penuh iman. Kita sama-sama berdoa. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang terbaring di rumah sakit, sebutkan mereka dalam doa-Mu. Kita doakan dengan penuh iman sama-sama. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami percaya, kami terus percaya, dan bahkan kami semakin percaya Tuhan, Engkau Tuhan penyembuh kami. Engkau Jehovah Rafa. Sebab itu pagi ini kami mau sama-sama berdoa dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, teringat buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangan, yang sedang bergumul dalam bisnis usahanya, yang sedang bergumul dalam pekerjaannya. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, buat mereka yang membutuhkan renovasi buat tempat tinggalnya, yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang dibutuhkan. Kami juga teringat buat mereka yang merindukan untuk memiliki anak, juga buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, dan apapun yang menjadi
menjadi pergumulan umat-Mu, apapun musim kehidupan kami percaya Engkau tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Kami mau terus pandang pada Engkau. Sebab itu kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang tolong kami semua. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan. Di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Bawa kami terus naik ke gunung kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua dalam pengharapan. Dan kami juga berdoa buat setiap keluarga kami Tuhan. Kami mau memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini. Biar kasih dari surga terus melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang penuh damai melimpah. Dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai kami untuk jadi pemersatu, menjadi pendamai di tengah keluarga kami masing-masing. Biar Tuhan Engkau Jehovah Shalom bertahta atas setiap rumah tangga kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Setiap gereja di mana Tuhan sudah tempatkan kami bersyukur. Kami mau terus tertanam dengan betul. Berkati gereja-Mu Tuhan. Kami mau terus setia beribadah. Kami mau terus setia melayani Engkau. Berkati gereja-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin di gereja. Berkati gembala sidang. Segala apa yang menjadi acara-acara Tuhan. Terutama menjelang pergantian tahun ini Tuhan. Juga setiap agenda untuk tahun mendatang kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau yang sertai, Engkau yang berkati. Biar kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu di tengah tantangan dunia yang semakin ganas ini. Kami percaya gereja-Mu akan tampil sebagai pemenang. Karena Engkau Tuhan pemilik gereja. Terima kasih Tuhan, Engkau Jehovah Nisi, Engkau panji-panji kemenangan kami. Gereja-Mu akan menjadi satu tanda ajaib di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, kegiatan kami, aktivitas kami di musim liburan ini, pimpin kami semua. Biar kami terus Tuhan menjadi saksi-Mu. Kami siap diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Semangat Natal, Tuhan memberkati.